Setelah dilantik oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, penjabat Bupati Kabupaten Duga Namia Gwijangge kembali ke Duga guna melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai abdi negara. Namia Gwijangge yang tiba di Bandara Kenyam dengan menumpangi pesawat Airbus langsung disambut oleh aparatur sipil negara dan ratusan masyarakat Duga dengan menggelar prosesi penyambutan. Namia beserta ibu yang kemudian diarak berjalan kaki menuju gedung gereja GKIP Kenyam untuk berdoa. Dan tempat ini Tuhan alihkan saya dan tempat yang saya dibesarkan, saya disiapkan dan menjadi pemimpin di Kabupaten Duga. Mengawali kerjanya sebagai penjabat Bupati Kabupaten Duga, Namia Gwijangge kemudian memimpin apel gabungan pemerintah Kabupaten Duga bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah di Kabupaten Duga. Dalam arahannya, Namia menyampaikan beberapa poin penting yang akan dilaksanakan oleh dirinya dalam menjalankan tugas yang diberikan oleh negara bagi dirinya sebagai penjabat Bupati Duga. Namia mengatakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan negara sangat besar baginya. Untuk itu tentunya dirinya tidak bekerja sendiri, namun akan bersinergi dan bekerja sama dengan TNI Polri, aparatur sipil negara, serta masyarakat di Kabupaten Duga. Untuk itu Namia berharap aparatur sipil negara yang berada di Kabupaten Duga untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan baik dalam melaksanakan program-program pemerintah yang sudah ditetapkan. Bukan hanya itu, Namia juga meminta agar seluruh program yang belum berjalan dengan baik untuk segera diselesaikan, sehingga diharapkan pada tutup anggaran tahun 2022 nanti, baik pengerjaan fisik maupun penyerapan anggaran dapat mencapai 100%. Saya hari ini apel perdana. Saya apel bersama, saya mengundang Bapak Dandim dengan jajarannya, Bapak Kapolres dengan jajarannya, dengan seluruh pegawai negeri di lingkungan pemerintah Kabupaten Duga. Kami telah melakukan apel pertama, apel gabungan, dan beberapa hal yang saya sudah sampaikan. Yang pertama, saya dikasih tugas oleh negara. Dalam melaksanakan tugas-tugas ini, saya tidak sendirian, tetapi pasti membutuhkan dukungan dari TNI, Polri, aparatur sipil negara yang ada, dan semua pihak masyarakat yang ada di sini. Sehingga tadi saya sudah sampaikan, dan untuk pegawai negeri tetap melaksanakan tugas, masuk kantor, melayani, melaksanakan program-program yang kami sudah rencanakan di tahun 2022. Ada kegiatan-kegiatan proyek atau kegiatan fisik yang belum jalan, segera mereka proses, jalankan. Dan kami harap kegiatan fisik itu sebelum berakhir tahun anggaran 2022, bulan Desember itu semua serapan anggaran maupun fisik pekerjaan harus 100%. Harus 100% sampai bulan Desember. Karena otonomi khusus itu kalau terlambat serapan anggaran, terlambat fisik, harus ada laporan masuk, maka ada transfer dana berikutnya. Sehingga saya harapkan semua pegawai negeri kerja keras mensukseskan semua program yang kita sudah rencanakan tahun 2022 ini. Namia juga mengingatkan kepada pegawai negeri sipil yang ingin maju sebagai bupati, wakil bupati ataupun anggota dewan agar dapat mengajukan pengunduran diri sebagai pegawai negeri sipil.
Dalam meningkatkan pelayanan yang baik kepada masyarakat, dirinya berjanji memberikan sanksi tegas bagi kepala dinas dan pegawai yang tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan baik atau mangkir dari tugas. Kemudian tadi juga saya sudah tekankan, ada pegawai negeri yang rencana mau maju DPR atau maju calon bupati, itu saya sudah tekankan bahwa itu mereka harus mengundurkan diri dari pegawai negeri, harus berhenti. Kalau ada yang tidak lapor diam-diam, maka saya akan berhentikan yang bersangkutan. Saya kirim surat ke MPKN untuk melakukan pemberhentian. Itu sehingga pegawai negeri ya kita harus melaksanakan tugas konsisten sebagai pegawai negeri. Kalau ada tugas-tugas lain, kalau ada yang mau mundur dari pegawai negeri ya silakan sesuaikan. Itu sehingga saya harapkan semua pegawai negeri melaksanakan tugas. Ada pegawai yang masih di luar, tadi saya sudah sampaikan bahwa ada kepala dinas yang dia tidak masuk kantor sampai 1 minggu, 2 minggu tidak masuk, saya ganti. Saya ganti kalau dia 2 minggu tidak masuk. Kemudian ada pegawai negeri yang masih di luar di kota lain, segera harus masuk. Namia juga menegaskan saat ini kondisi dan situasi keamanan di Kabupaten Duga sangat kondusif dan aman. Untuk itu dirinya meminta masyarakat tetap melaksanakan aktivitas seperti biasanya dan jika ada hal-hal yang terjadi, itu merupakan dinamika yang biasa, yang tidak perlu dibesar-besarkan namun lebih kepada mencari solusi untuk semua permasalahan yang terjadi guna menciptakan situasi yang aman dan damai di Nduga. Jadi Nduga itu orang hanya dengar isu, ada sesuatu yang tidak benar tetapi cepat panik, takut lalu orang lari kemana-mana. Padahal itu tidak terjadi. Orang tidak terjadi, ada situasi yang tidak terjadi tetapi orang cepat panik, cepat ambil keputusan dan sebarkan isu bahwa akan terjadi begini-begini, itu tidak benar. Itu juga aman. Jadi tidak ada yang tenaga guru, tenaga kesehatan, pegawai negeri tidak boleh kita takut. Itu juga aman. Tidak ada yang kita besarkan di sini. Hanya orang yang menyebarkan informasi bahwa Nduga tidak aman begini jadi saya keluar. Itu orang yang malas tidak mau bekerja. Orang yang malas tidak mau bekerja itu yang dia kembangkan isu yang tidak. Di sini kita ada TNI, Polri, semua pihak, orang gereja ada, masyarakat ada, semua kita ada di sini aman. Semua mendukung, aman, tidak ada masalah di sini. Itu sehingga tidak ada alasan. Jadi kita tetap melaksanakan tugas. Saya minta untuk pegawai negeri, tenaga kesehatan, mereka harus memberikan pelayanan di rumah sakit sana. Banyak masyarakat yang perlu kita layani. Banyak orang masyarakat yang sakit-sakit itu harus mendapat pertolongan. Usai melaksanakan apel gabungan, Namia berkesempatan mengunjungi Pasar Rakyat Kenyam untuk melihat langsung kondisi pasar serta hal-hal yang perlu dibenahi dalam menghidupkan roda perekonomian menuju peningkatan kesejahteraan masyarakat Duga. Selain berkomunikasi dengan para pedagang, Namia juga membeli semua hasil kebun yang dijual para ibu, baik sayur, buah, serta kerajinan yang dijual di pasar. Hari ini Tuhan sudah percayakan saya untuk menjadi Bupati Duga, maka saya harus beli masyarakat punya hasil bumi. Amin. Ada sayur. Jadi uang bupati yang saya terima hari ini harus menjadi berkat buat masyarakat yang ada di sini. Saya beli masyarakat punya sayur yang ada di sini. Jadi semua ibu-ibu masyarakat yang bawah ini saya beli. Jadi ada uang 200 ribu semua. Saya beli sayur ini. Ya, saya beli sayur supaya semua hasil jualan, dan pasar ini saya akan bangun, saya rubah jadi lebih bagus lagi supaya mama ini bisa jualan. Dan hari ini saya beli. Namia berharap ke depan Kabupaten Duga harus berkembang lebih baik dengan berbagai motivasi termasuk pengembangan infrastruktur jalan, mengingat Duga juga merupakan pintu masuk pembangunan di Pegunungan Tengah. Ya, saya harapkan ke depan ini Duga harus lebih baik dari hari ini. Jadi Duga ini kita harus membuat sesuatu yang tidak diduga orang.
Orang menduga bahwa Nduga itu tidak bisa berbuat sesuatu, tapi kita harus berbuat sesuatu supaya Nduga ini menjadi sesuatu yang tidak diduga di mata Republik ini. Saya mau kenapa Nduga ini saya minta kita buat menjadi sesuatu yang tidak diduga, karena Nduga ini sekarang pintu masuk pembangunan daerah Pegunungan Tengah, sekarang pintunya ada di Nduga. Di Nduga ini ada akses laut, ada jalan darat dari Momogu, dari Batas Batu sampai dengan jalan tembus ke Wamena. Sehingga ke depan ini kebutuhan pembangunan di Kabupaten Jayawijaya, Lanijaya, Temanggramu Tengah, Tolikara itu bisa masuk lewat Nduga. Makanya sekarang Nduga ini akan menjadi sesuatu yang tidak diduga orang, karena itu pintu atau sentral masuknya seluruh proses pembangunan di daerah Pegunungan Tengah ini. Itu sehingga saya minta tidak boleh ada halangan jalan ini. Jalan ini harus tembus. Jadi jalan yang sudah tembus dari sini lewat Mapenduma, Mugi, Yigi, Mbua sampai masuk ke Wamena, itu saya minta pemerintah pusat harus tuntaskan jalan ini. Jangan berhenti jalan ini. Jalan ini sangat penting. Karena ini satu peradaban kemajuan bagi orang masyarakat Papua, terutama kita Kabupaten Nduga dan juga masyarakat yang ada di pegunungan ini. Salah satu jalan untuk perubahan kemajuan itu pembangunan ekonomi dan juga sosial budaya, semuanya aksesnya lewat ini. Jadi jalan ini saya minta untuk segera aspal. Yang sudah buka jalan dari sini ke Wamena tembus ini, pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR segera mulai aspal, supaya aspal ini bisa tembus sampai ke Wamena. Supaya mobil juga kami bisa naik mobil dari sini.